Tekstur bagian depan LED-nya sangat baik sekali. Nah, ini kita berikan baterai. Oke. Dan dia langsung menyala seperti ini. Ini isepannya lumayan nih. Lagi-lagi kita membahas satu brand dari DeWalt. Ini adalah satu buah inflator cordless yang pastinya ya. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Alhamdulillah sekali ya. Ini akhirnya datang juga untuk DCC 018N. Ini adalah satu buah inflator ya dari brand DeWalt ya. Ini masih sama, gue mendapatkan produk ini di Mayers Woodworking. Nah, itu pastikan nanti kalian kalau misalnya ada yang berminat untuk membeli produk ini, pastikan kalian langsung masuk aja ke marketplace ya, atau kalian cek di deskripsi gue, nanti di sana gue berikan untuk link pembeliannya. Ya, guys, kita doakan aja ya, moga-moga untuk DeWalt yang secara resminya di negara kita, mudah-mudahan ke depannya. Tapi gue yakin sekali ke depannya akan terus banyak memasukkan produk-produk yang memang Tuhan atau permintaan pasar yang ada di Indonesia ya. Maka dari itu kita harus support juga ya, pakai produk DeWalt supaya makin banyak terus nanti yang kadang-kadang ada yang berkata, bang kok untuk seri ini belum ada ya masuk di negara kita. Nah, memang nantinya yang baru rilis di Eropa ya, nantinya kedepannya kita akan terus review di channel ini. Nah, tapi memang harus perlu sabar ya, karena kebetulan alhamdulillah sekali saya beli gitu loh. Jadi kita pun juga harus pesan ya, harus melakukan PO dulu gitu. Jadi harus sabar dulu. Jadi nantinya kedepannya seperti kemarin ada yang request untuk review seperti mini grinder ya, atau seperti mini grinder yang 3 in. Nah, itu kita juga sedang melakukan order juga, harus sabar juga ya, karena juga kita keterbatasan dengan budget juga ya, yang pastinya karena memang tidak murah juga gitu. Untuk produk ini kalian bisa dapatkan di Mayers Woodworking itu dengan harga 2.650.000. Nah, yang pasti kalau misalnya kalian nanti beli di sana tergantung ya. Kalau misalnya memang lagi ready bisa langsung beli, atau di sana juga melakukan sistem PO ya. Yang pasti kalian mau beli apa tinggal di request aja, ataupun memang udah ada barang yang di etalase tinggal kalian melakukan PO ataupun ready stock. Nah, seperti itu. Oke, doakan ya, mudah-mudahan masing-masing ya, baik dari kalian yang nonton ataupun saya pribadi bersama tim, mudah-mudahan dikasih kesehatan ya dan rezeki yang berkah ya. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya untuk produk-produk DeWalt ini untuk yang nggak masuk di Indonesia, belum masuk ke Indonesia, kita akan review guna apa, supaya untuk menambah mungkin sedikit pengetahuan. Mana tahu nanti kedepannya untuk DeWalt Indonesia nanti masukin produk-produk yang pernah gue review. Nah, yang pastikan nanti akan seru ya gitu loh, karena pasti ada beberapa seri yang berbeda yang pastinya. Oke, untuk inflator ini gue sedikit bacakan. Untuk di depannya kalian bisa lihat ya, di sini ada DC 12 volt, di sini include. Nah, jadi dia sudah diberikan kabel untuk DC 12 volt itu, atau seperti di lighter mobil. Nah, ini dia sudah di-include-kan. Untuk AC yang 230 volt ya, kita juga bisa pakai sebetulnya 220 volt, tapi ini optional. Jadi dia tidak memberikan untuk colokan ke 220 voltnya ya. Nah, jadi untuk AC-nya dia tidak diberikan, oke? Dan di sini ada high pressure katanya, kita akan coba juga, dan high volume. Nah, ini katanya juga kita akan coba nanti. Untuk beratnya dia di sini belum ada baterai ya, 2,5 kilo, oke? Dan di sini maksimal high pressure-nya di 11 bar. Nah, oke. 11 bar itu karena memang ini satuannya bar ya. Oke. Dan di sini ada high pressure air delivery, di sini 2,4 bar. Ya, 14,2 liter per menit. Oke, untuk tiupannya ya mungkin ya, tiupan inflatornya. Di sini high volume air delivery-nya 430 liter per menit.
Oke, di sini high pressure, high volume. Oke, ini pressernya, tekanannya 14,2 liter per menit ya. Kalau di sini volumenya ya, volume debit jumlahnya 430 liter per menit. Wah, ini lumayan. Ya, kalau menurut gua lumayan cukup besar seharusnya, akan tetapi nanti kita akan coba mungkin di mobil SUV ya. Kebetulan ada ban yang sudah kita sediakan juga, bannya lumayan cukup besar. Nah, jadi nanti kita akan lihat juga untuk performanya dia. Biasanya kita beberapa review inflator kita selalu memompa ban-ban kecil. Kali ini kita akan memompa ban-ban besar ya, seperti ban SUV atau kita gampang yang mungkin orang banyak sering kenal ban Jeep lah ya istilahnya. Oke. Ini dia untuk produknya. Nah, ini dia produknya, guys ya. Nih, lu bisa lihat ya. Ini dari desainnya ini. Kalau gua jujur, gua bener-bener suka banget. Alhamdulillah. Kembali lagi kalau tanya worth it atau tidak worth it. Sebetulnya jujur sih ya. Sebetulnya dengan harga 2.650.000, kalau menurut gua jujur. Mahal ya kalau menurut gue untuk sekelas cuma hanya inflator aja ya, mahal. Dibilang fungsi tidak terlalu fungsi banget juga ya, karena barang-barang seperti ini biasanya kalau memang umpama gue lagi traveling ataupun lagi ada kegiatan di outdoor ya, selama perjalanan ini baiknya memang kita punya seperti ini ya. Nah, jadi sama contohnya seperti dongkrak ya, belum tentu ngikut mobil terus, tapi dalam setahun belum tentu terpakai sebetulnya dongkrak itu. Ya ini sebetulnya sama seperti ini ya. Nah, ini cuma hanya emergency, misalnya kita ada sesuatu di luar, di perjalanan, ini sangat membantu sekali pasti kalau menurut gue. Apalagi umpama kita punya satu impact wrench ya, punya ini, taruh di dalam satu mobil udah cukup banget ya. Itu udah bisa menemani perjalanan kalian lah istilahnya. Oke, kalau kita bahas dari segi build quality, ini semuanya ya, yang hitam ini nih benar-benar rubber semua, ini sampai bawah ya. Ini rubber semua. Ini enak banget. Jadi di saat benar-benar inflator ini build quality-nya sangat baik kalau menurut gue. Jadi di saat ditaruh tuh ya, dia tidak bergeser karena memang ini rubber semua. Dan di sini semua sudah diberikan kompartemen yang cukup rapih ya. Contohnya seperti selang untuk inflator ini. Nah, dia sudah dibelikan lock ya. Jadi kita cukup menaruhnya seperti ini. Jadi dia sudah tidak akan tergeser kemanapun ya. Dan lebih tertata rapih kalau menurut gue. Jadi seperti itu. Dan di sini sudah diberikan juga tempatnya semuanya. Jadi benar-benar sangat rapih yang diberikan dari DeWalt ya. Nah, seperti ini. Dan tidak mudah jatuh karena memang ini sangat presisi sekali kalau menurut gue. Nah, seperti ini. Dan di sini juga selangnya dia sangat rapih. Jadi kita sudah tidak tercecer-cecer lagi ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, kita cukup muter seperti ini. Nah, jadi sudah ya. Nah, jadi udah rapih ya. Jadi tidak berantakan. Sampai kabel yang di saat kita mencolokkan ke lighter mobil, yang port yang sudah disediakan di dalam mobil, ini dia sudah pun dikasih casing di dalam seperti ini. Ini sangat rapi sekali ya. Jadi desain yang dibuat sama DeWalt ini, kalau menurut gua luar biasa sekali. Jadi sangat tidak berantakan ya. Ya mohon maaf, tidak seperti yang beberapa yang pernah mungkin gua review seperti itu. Nah ya, sudah rapi. Jadi benar-benar ya, baik pun dari tekstur bagian depan, LED-nya sangat baik sekali. Nah, ini kita berikan baterai. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ya, LED-nya sangat terang ya. Dan di sini ya, LED-nya di bagian depan ya, sudah cukup baik. Dan di sini tombolnya menyala semua ya. Jadi seperti layaknya handphone ya, tombol handphone. Di sini semuanya menyala semua. Sangat baik kalau menurut gue. Nah, ya guys. Jadi tadi kalian bisa lihat secara detailnya ya untuk build quality. Dan kalau untuk produk ini dia masih made in PRC ya. PRC itu People Republic of China ya. Jadi sebenarnya sama aja sih ya, Cina-Cina juga. Tapi yang gue paling suka sebetulnya dari ini kalau kita lihat fitur ya. Kalau gue yang paling suka yang pertama adalah gue paling suka melihat LED-nya. LED-nya besar, terang. Dan yang gue sukanya lagi untuk tombol ini ya, ini semuanya menyala ya. Semuanya menyala. Jadi seperti seperti tombol keypad handphone ya zaman dulu ya. Mungkin kalau yang zaman sekarang nggak tahu ya. Kalau zaman dulu zaman Nokia yang tunuli. Nah, itu yang kayak gitulah pokoknya, itu kan keypadnya nyala ya. Jadi
Ya ini seperti itu gue suka. Tapi yang gue nggak suka sama produk ini adalah ini DeWalt cuma hanya membuat satuannya cuma hanya di sini cuma hanya bar. Ya, kenapa nggak membuat PSI? Karena biasanya kita itu ini nggak tahu ya, tapi pribadi gua seumur hidup gua menggunakan kendaraan baik motor ataupun mobil itu selalu menggunakan satuan PSI. Contoh seperti ban mobil biasanya PSI-nya 30, range-nya 33, tergantung mobilnya ya. Tapi biasanya range-nya 33, 35, 37 gitu ya. Nah, ini kenapa dia nggak ada satuan untuk PSI-nya. Jadi di sini tuh cuma hanya ada satuan bar ya. Jadi di sini tidak ada nih ya, mau untuk satuan PSI ataupun biasanya apalagi ya MPA kalau nggak salah dia tuh nggak ada. Nah ini kita coba contohkan ya. Ini ini untuk tire inflatornya ya, kita coba. Kita coba dulu 0,21 ya. Seperti itu ya. Iya, jadi ini kalau gue lihat ya, dia seperti apa ya? Gue juga belum coba. Kita coba ya, misalnya. Oke, ini sepertinya nanti dia menunjukkan jika tekanan yang ada di dalam ban itu udah sesuai dengan yang kita minta ya. Kalau nggak salah, kita coba perhatikan sekali lagi. Nah ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita akan coba langsung praktekkan di ban. Dan kalau misalnya kalian butuh inflator atau deflator, jadi dia bisa meniup ya, meniup dan menghisap. Nah ini kalian langsung tekan aja di bagian ini ya, lambang ban dan lambang seperti hembusan angin, kita tekan. Nah nanti di sini prosesnya seperti ini. Oke, kita langsung play. Nah seperti ini. Nah. Ya memang kalau kita lihat hembusan anginnya lumayan cukup besar ya. Ini yang terasa di tangan, oke. Nanti kita akan coba juga. Dan untuk lighting ya, untuk walk light-nya di sini kita cukup tekan ini aja ya. Dan dia langsung menyala seperti ini ya. Cakep sekali kalau menurut gue. Ya oke guys, jadi kalau kita punya seperti ini kita tidak usah takut lagi. Misalnya, waduh bang, gue bawa baterai cuma satu, terus gue tadi di jalan misalnya amit-amit ya harus mengganti spare tire atau ban serep, gue pakai impact, buat impact udah habis. Nah jadi kita nggak usah takut lagi karena memang dia bisa AC/DC dan bisa 12 volt juga. Jadi sudah disediakan lighter yang tadi gue bilang ya. Nah di sini ini enak banget, jadi kita langsung colok aja di lighter langsung kita bisa fungsikan aja nih. Kalau menurut gue jadi enak banget ya. Jadi kalau misalnya emergency kita tertinggal baterai ataupun dan lain sebagainya, ini langsung aja ya. Yang penting udah pasti di dalam mau mobil apapun pasti ada lighternya ya. Sekalipun mobil yang paling tua banget juga seharusnya udah ada satu buah lighter. Itu udah standarnya dalam satu mobil biasanya. Oke, guys, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Gue pengen lihat performa dari inflator DeWalt ini. Kita akan lihat untuk memompa ban yang pastinya anginnya kita buang dulu sampai habis dan kita pompa dari mulai 0 ya hingga standar ukuran pada satu ban itu. Yuk sama-sama kita saksikan. Oke, ini sudah ada ban dengan ukuran 235/70 ring 16 ya. Ini jauh lebih besar untuk volume ketimbang beberapa yang pernah kita coba untuk inflator yang lain. Nah, ini kita coba ingin menyocokkan dulu ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita hidupkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini untuk LED yang bagian kiri ya. Dia bisa mengetahui bahwasanya yang ada di dalam sini ya untuk tekanannya 1,75. Nah, sedikit gue jelaskan. Jadi satu bar itu kalau kita konversi ke PSI kurang lebih di 14,5 PSI. Nah, jadi kalau misalnya umpama kita 30, anggaplah satu bar itu di 15 satu bar anggap kita anggap pembulatan di 15 PSI. Berarti kalau kita mau bikin tekanan 30 PSI berarti kita menempatkannya di 2 bar ya. Oke. Seperti ini. Nah, oke. 2 bar kita buat. Nah, ini kita putar aja. Nah, 2 bar seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita buat di 2 bar, nah dia tahu ya tekanannya. Nah, dia langsung membaca nih. Jadi artinya, nah seperti ini.
Nah, jadi kalau kita buat dia 175, nah ya seperti ini 175. Angkanya umpama kita samakan di 175 ya. Nah, dia akan penuh ya, tetapi kalau kita lebihin ya, nah dia semakin berkurang. Artinya dia menandakan kalau kita ingin bar di 2,5 bar dia masih kurang kan. Nah, makanya di sini berkurang. Kalian bisa lihat ya. Kita buat aja di 2,7 bar ya. Oke, 2,7 bar, kurang lebih tekanannya berkisar di angka 30 35 36 lah kurang lebih. Oke, ini kita buang anginnya terlebih dahulu sampai dia habis ya. Oke guys, ini kita set ya di 2,6 bar ya, kurang lebih sekitar satuan PSI-nya kurang lebih sekitar ya 35 36 maybe ya. Nah, kita coba 2,7 deh, 2,7 bar. Ya, ini kita sudah colok. Nah, di sini 0 ya. 0 ya di sini, tidak ada tekanannya. Langsung kita tekan play aja di sini. Sorry, gue jelaskan sedikit. Ini kita menggunakan baterai XR, sudah terisi penuh semua ya. Baterai XR 2000 mAh. Kita lanjut play.
Kelihatan? Ya, itu tadi beberapa tes ya. Itu bener-bener kerja keras sekali sih si mesinnya. Nah, tapi tadi sempat terhenti beberapa kali. Nah, ini gua nggak mengerti nih. Tapi tadi kan berhenti bukan cuma hanya sekali. Jadi tadi gue perhatiin setelah extra fan daripada mobil itu bunyi ya atau bekerja, nah dia langsung mati ya. Tadi berkali-kali gue perhatiin seperti itu. Dia kita hidupin, dia mau lagi, terus kalau extra fan hidup ya kan dia langsung mati lagi. Yang gue rasa mungkin ini bisa ditanyain sama Om Atep ya, kenapa bisa kayak gitu. Jadi kalau yang gue rasa arusnya ini ya, dia terbagi kan, extra fan makan wattnya cukup besar ya. Nah sorry, voltnya maksud gue pasti cukup besar. Nah akinya jadi tersedot ke sana, dan sedangkan mobil posisinya idle ya, harusnya mungkin sambil digas ya. Jadi terbagi rata untuk dayanya. Itu kalau yang gue rasakan. Ini kalau untuk panasnya tadi terakhir di 38. Jujur kenapa gue nggak yakin untuk mesin ya, karena memang mesinnya sama sekali 38 tuh maksud gue masih normal, karena ini terberat yang pernah gue coba ya. Ini beda loh, volume diameter ban ini ya, dia membutuhkan angin yang di dalam biarpun tekanannya sama, tapi volumenya lebih besar ya. Nah kalau beberapa inflator yang pernah gue review itu beberapa kali yang gue rasakan dia ban biasa aja ya, ban 15-185-60 tuh dia udah panas banget ya. Itu beberapa kali kita coba, tapi kalau ini dia bener-bener masih bisa terus berjalan 4 ban lah ya. Ini kita bayangin 4 ban, bukan yang sedikit. Ini kita untuk membuktikan, kita mencoba untuk deflator dan inflatornya. Kita mungkin mau mencoba untuk mengisapnya dulu ya, dan kita coba alat ini masih bisa running atau enggak, atau memang dia akan mati-mati lagi seperti tadi. Kita coba dulu ya untuk mengambil atau menghisap ya udara yang ada di dalam balon. Oke, di sini ada balon ya. Ini sayang anak. Ini kebetulan punya anak kita tercinta, ini punya si Bontot. Oke, di sini ada 2 bolongan ya. Kita coba hisap seperti ini ya. Ini fungsinya, kita menghisap dulu ya. Kita menghisap terlebih dahulu. Oke, kita play. Oke. Oh, kusut langsung. Ini isepannya lumayan nih. Gede nih isepannya nih. Memang beda ya. Benar tadi ada di kardus itu ya, di volume ini ya, high pressure. Bisa kalian lihat 14,2. Nah, terus volumenya ini debitnya besar sekali ya. 430 liter per menit. Nah, ini nanti kita coba. Ini sebetulnya kurang besar ya. Sebetulnya ada yang besar banget ya. Tapi nggak cukup di ruangan ini. Kita coba sedot kembali.
Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah deflator atau menghisap ya. Dan inflator ini, sorry, terbalik atau enggak ya? Iya, inflator itu harusnya meniup ya. Ini kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi. Kita coba tiup sekarang ya. Jadi kalau misalnya mau membalik, niup ataupun kalau mau menyedot, dia adanya di posisi atas ya. Nah, di sini ada gapnya ya. Kalian tinggal tusuk terus diputer ya, seperti kopler pada umumnya seperti ini. Nah, langsung kalian puter supaya dia melok. Nah, ini kita posisi niup sekarang. Kita coba ya. Oke. Oke, guys, ini beberapa mungkin pengetesan ya atau pengujian ya. Jadi sebetulnya sih ini tidak terlalu berat ya. Kita pengen mencoba untuk yang lebih berat, akan tetapi ya balon udaranya nggak muat kalau di dalam ruangan ini kebetulan ya. Itu ada kita gede banget tapi nggak muat, nanti kalau di sini repot nanti. Bahaya lagi, Bayu juga kasihan kan. Oke, guys, so far alat ini masih bekerja dengan baik ya. Jadi kalau tadi kalau praduga gue itu masih arus dari listrik itu mobil ya tadi itu tidak terkirim sempurna ya. Nah, ini cuma hanya 35,6 ya. Tadi paling tinggi di 38. Ya, overall kalau menurut gua untuk satu buah alat ini ya untuk kalau kita bicara dari segi performa ya ini sudah sangat cukup baik. Yang dimana kita tahu tadi kita memompa keempat ban ya. Itu langsung secara sekaligus, dan kita juga tadi mencoba untuk menggunakan baterai XR 2000 mAh dan kita menggunakan power stack ya di 1700 mAh, dan yang terakhir kita langsung menggunakan 12 volt dari port lighter mobil tadi yang tersedia kita gunakan di situ. Nah, nanti kalian lihat ya mungkin apakah ada perbedaan. Tadi kalau gua ngelihat sedikit sih yang gua rasa kayaknya power stack jauh lebih jauh lebih bertenaga. Terbukti juga biarpun dia mAh-nya lebih kecil ya. Tadi di saat satu ban kita memompa itu dia menyisakan masih 2 bar. Akan tetapi kalau yang XR 2000 mAh dia menyisakan 1 bar, yang dimana artinya berarti power dia diberikan supply-nya besar ya, dan mengisi ban itu lebih cepat. Yang pasti dayanya juga jadi lebih cepat henti, artinya dayanya tidak terlalu banyak ya untuk digunakan dari baterai itu sendiri gitu loh. Jadi kita melihat jumlah barnya aja sih tadi kalau sisa 2 bar karena untuk yang power stack ya, itu kalau menurut gue. Oke, overall gue puas banget ya. Biarpun satu buah inflator seperti ini bukan berarti kita harus menggunakannya seperti itu ya. Nah, itu karena kita ingin mencoba yang terberat, selalu kita berikan percobaan yang terberat. Jadi tadi kita mencoba benar-benar dari 0 hingga di 2,7 bar yang tadi kita berikan tekanan untuk satu ban itu. Nah, tapi kalau misalkan penggunaan untuk menurut gue inflator seperti ini ya baiknya kalian cuma hanya untuk penambahan, umpama biasanya 2,7 bar seperti tadi ya, terus tekanannya sudah berkurang menjadi di 2,3 bar. Nah, itu ada penambahan. Gua rasa ini lebih fungsinya buat kesana ya, bukan berarti seperti tadi don't try this. Kalau menurut gue jangan lakukan seperti gue seperti tadi, karena memang kasihan juga untuk dalam jangka waktu yang panjang untuk si motornya ini, karena memang penggunaan tire inflator seperti ini bukan seperti itu, karena beda ya, dia bukan satu buah kompresor yang memiliki pompa yang tinggi gitu loh, artinya pompa seher yang tinggi untuk supply si tekanan anginnya. Oke, guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. So kalau menurut gua ya
cukup worth it, tapi yang memang bisa dikatakan memang harganya kalau menurut gua agak cukup lumayan mahal. Akan tapi apa boleh dikata lagi ya, ada harga mungkin ada kualitas ya, kita belum tahu juga. Dan nanti mungkin kapan waktu setelah kita pakai ini sudah berapa lama, karena ini kita akan pakai ya. Ini jangan dijual loh Mas Bayu, ini kita pakai ya karena ini punya. Jangan, karena ini punya saya boleh ngumpul-ngumpulin duit ini buat beli ini ya. Oke, cheers ya, semoga video ini bermanfaat ya. Dukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang ya. Dukung dengan cara subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Mana tahu ada yang sedang membutuhkan alat-alat seperti ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum.